Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bersama-sama belajar untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan belajar tentu kita akan mengetahui tentang hakikat ibadah kita, tentang hakikat penciptaan manusia kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah itu tentunya dengan berbagai macam hal, yang pasti hal tersebut dilandasi dengan ilmu. Kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah kitab yang menjadi rujukan di berbagai pesantren, yaitu dalam hal tasawuf. Tentunya kita sangat masyhur, yaitu kitab Syarah Al-Hikam yang dibuat oleh atau mu'alifnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dalam pembahasan ini kita akan bersama-sama membahas salah satu makalah dari beliau yang ini menjadi ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan ini menjadi hal yang dikatakan wajar dalam kehidupan kita. Kita pasti bertemu orang-orang yang seperti dalam pembahasan ini, di mana ketika mengatakan prinsip, ketika mengatakan jati diri, mereka selalu membanggakan apa yang mereka katakan tersebut. Namun kita sebagai salik tentunya harus menelaah dulu mana yang prinsip kita yang baik, mana prinsip kita yang condong kepada keburukan. Tentunya sebagai salik, sebagai orang-orang belajar, sebagai orang-orang Islam, prinsip kita itu satu, yang penting berjalan atau sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, terutama dalam pembahasan yang Allah beritahukan kepada kita melalui Al-Quran, melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tahu bahwa perjalanan kita diridhoi atau tidak. Adapun pembahasan yang kita akan lakukan melalui jalan saleh dalam kitab Syarah Al-Hikam ini, ada sebuah makalah dari Ibnu Athaillah, al-aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ridha anin nafsi wa aslu kullu ta'atin wa yaqdatin wa afatin adamur ridha minka anha. Jadi kita akan melihat sebuah pembahasan tentang maksiat dan sebuah ketaatan. Nah, di sini dalam beliau mengatakan bahwa al aslu kullu maksiatin, asal setiap maksiat dan ghaflah wa syahwat itu ridho anin nafsi, di mana di sini dalam syarahnya atau penjelasan yang dimaksud maksiat itu ayil mukhalafati lima amarallahu bihi wa naha anhu, di mana yang dimaksud maksiat itu berbeda dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai atau melakukan apa-apa yang Allah telah larang. Wa khafla lil qalbi anil hadratir rabbi, yang dimaksud lalai di sini itu jauh hatinya dari rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahwati, dan syahwat nafsaniyah, yaitu syahwat kemanusiaan. Wa hiya ta'alaqu bima yashghilu anillahi ta'ala, yaitu
condongnya hati, bertakluknya hati dari hal-hal yang mensibukkan dirinya sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana aslu kullu ma'siyatin wa khawlatin wa syahwatin itu asalnya dari ridha anin nafsi, yaitu ridho kepada diri sendiri, pada awaknya sendiri, kepada dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Dan di sini tadi yang kita bahas awal-awal itu tentang prinsip kita, yang katakan kita itu prinsip harus apa. Nah, tapi itu harus diingat kullu aslu kullu maksiat, asal sebuah maksiat itu ridho anin nafsi, yaitu ridho kepada dirinya. Ijma'il arifiyah wa arbabil qulubi li'anna ridho anha yujibu yakhtiyata uyubiha wa musawiyaha wa yashiru qabihuha hasanah. Faman rada anin nafsi istahsana halahu wa sakana ilaihi. Nah, di sini dalam syarahnya yaitu ridho dalam hal nafsu, hal apa yang diinginkan oleh manusia sendiri, itu dimana ketika kita ridho kepada nafsu kita, maka kita akan membaguskan atau membenarkan segala tindakan kita. Nah, ini menjadikan kita sebagai pepeling kita bahwa kita lihat dulu yang kita katakan prinsip itu karena hati kita condong kepada keinginan tersebut, maka itu harus ditelaah lagi bahwa hal itu memungkinkan condongnya kita akan mengatakan semua tindakan kita itu benar karena kita suka dengan hal tersebut. Waman ihtasana kullu hali nafsihi wa sakana ilahi istawalat alaihi khaflatu anillahi wa bi khaflati yang sarifu qalbuhu anil tafqidi wal mura'atu khawatiri fatuthiru alaihi hina idin dawa'i ila dawa'i syahawati wa taghlibahu idza laisa indahu minal muraqabati ma yadfa'uha wa man khalabathu syahwatu waqa'a fi ma'asi la mahala. Di sini diterangkan lagi bahwa ketika kita sudah sesuai prinsip kita atau yang kita katakan sebagai jati diri kita itu sesuai dengan yang kita senangi, sebagaimana kita tahu bahwa hati kita, sifat kita itu harus diingat sebagai sifat insania, sifat-sifat kemanusiaan, dan sifat kemanusiaan itu seperti halnya sifat-sifatnya hewan, di mana sifat-sifatnya itu yang penting dirinya merasa senang, yang penting dirinya merasa puas. Dan itu menjadi tantangan pada diri kita, harus kembali melihat diri kita itu sebagai orang-orang yang seperti apa. Apakah kita terjebak pada nafsu kita yang kita katakan prinsip atau tidak. Yang paling jelas yaitu lihat dulu apa kita condong selalu membela tindakan kita, selalu menutup mata kita, menutup telinga kita akan komentar-komentar dari orang lain yang kemungkinan atau yang telah melihat kita dalam hal kebaikan atau dalam hal ketidakbaikan. Nah, kita sebagai orang-orang insaniyah yang mempunyai condongan kepada keburukan harus melihat tersebut sebagai tolak ukur kita itu ridho kepada diri kita atau tidak ridho. Wa aslu kullu ta'atin ay muwafaqatil amri, asal segala taat, wa yaqdatu wa afatu, ya asal segala ketaatan, wa yaqdatu kehati-hatian, wal afatu lan nyegah
yaitu adamur itu minta anha, di mana asal sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya yaitu ketidakadanya keriduan kita kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh seperti ini, jadi kalau kita sholat maka akan ada pertanyaan untuk apa kita sholat, karena secara zahiriyah kita tidak tahu sholat itu manfaat bagi diri kita itu seperti apa secara zahiriyah ya tentunya. Beda dengan seperti halnya puasa, maka bisa dilogikakan sebagai jalan untuk menempuh kesehatan, sodako jalan untuk sosial, terus zakat, puasa, haji sebagai jalan untuk melihat sebuah kepuasan dalam beribadah, karena kita bisa melihat arah kita beribadah itu haji. Tapi berbeda dengan halnya sholat. Jikalau kita katakan sholat itu untuk kesehatan, maka ketika dibandingkan dengan olahraga yang lain, maka sholat menjadi hal yang kecil. Tentu tidak merendahkan manfaat dari gerakan-gerakan sholat, tidak, tapi masih perlu kita kaji bahwa sholat itu, gerakan sholat itu bukan untuk kesehatan 100%, walaupun gerakan itu mengandung manfaat-manfaat untuk kesehatan, tapi sholat itu untuk ubudiyah, murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita sebagai sifat insaniyah tidak mendapatkan kemanfaatan dari sholat secara zahiriyah, tentunya insaniyah kita itu condong untuk tidak melakukan sholat. Tapi dari hal ini, wa aslu kullu ta'atin wa yaqzatin wa afatin, itu adamur itu mingkaan, itu diri kita tidak menyukai hal tersebut, dalam artian sifat insaniyah kita itu tidak sesuai dengan perintah-perintah ketaatan tersebut. Itu merupakan hal-hal yang normal. Kenapa? Karena ketika kita menuruti sifat insaniyah, maka kita melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi ketika kita dibenturkan dengan untuk menolak sifat insaniyah, maka kita harus tawadu, kita harus tunduk kepada perintah dari yang lebih tinggi daripada kita. Maka untuk itu kita kembali lagi untuk belajar bersama-sama mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah berada di jalur yang benar sesuai dengan ilmu yang Allah titipkan kepada manusia berupa kitab Al-Quran, kitab suci, dan lewat sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dan dari paparan yang sudah kita bacakan tadi bersama-sama tentang asal maksiat dan asal taat, semoga-moga kita mendapatkan berkah dan mendapatkan kebaikan dari pelajaran kita bersama-sama dalam pembahasan asal maksiat dan asal dari taat. Semoga-moga hati kita kembali terasah untuk lebih mencondongkan diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menundukkan sifat insaniyah kita agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih, moga-moga kita terlindungi dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.